orang NU. Pada waktu pasca Indonesia merdeka, Bung Karno membuat satu undang-undang bahwasanya imigran Yaman termasuk Bang Alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman. Karena bangsa Bang Alwi ini dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Bang Alwi semua. Kapiten Belanda yang ada di Cianjur, Bang Alwi. Kapiten Belanda yang ada di Kalimantan, Bang Alwi. Kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat, Bang Alwi. Yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bang Alwi. Makanya ketika Belandanya itu pergi, Belandanya itu hancur, maka Bung Karno mengatakan ini imigran Yaman, baik dari Bang Alwi atau Mas Syayah harus dipulangkan ke Yaman lagi. Yang membela siapa? Yang membela Kiai Ulama Mbak Wahab Hasbullah yang membela. Mbak Wahab tampil, Bung Karno biarkan habaib di Indonesia membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah di sini, buat pesantren, dakwah Islamiyah, buat majlis sholawat di sini. Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu sehingga para habaib mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar, ada terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Itu saudara-saudara kalian, itu aneh itu. Habaib dibantu oleh Nahdlatul, habaib dilindungi oleh Nahdlatul, habaib ditolong oleh Nahdlatul. Tapi berani-beraninya itu habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung yang tidak benar, NU itu sudah sesat. Sakit hati saya waktu itu. Saya bilang kapan Allah akan mengungkap? Betul, ungkap sekarang. Ini adalah kehendak Allah. Sampai ketika NU disebut sesat, sakit hati apa tidak? Ketika Banser katanya isinya PKI, sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI, itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU. Saya tanya, lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan habaib, tapi bersikaplah tegas kepada habaib. Habaib kalau seumpama tidak bersikap tegas, Anda akan diinjak. Saudara-saudara sekalian, tahun 70 pemerintah waktu itu sudah mau orde baru, itu sebentar lagi. Pemerintah Indonesia ingin mengevaluasi ulang tentang masalah kewarganegaraan para imigran Yaman. Bahwasanya para imigran Yaman itu terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia, tidak sama dengan warga negara asing yang lain, sangat sulit jadi warga negara Indonesia. Tapi untuk para habaib khususnya itu gampang, asal punya KTP daftar langsung jadi warga negara Indonesia. Makanya habaib di Indonesia sudah semakin banyak. Pada waktu itu pemerintah mau menganalisa ulang supaya disamakan warga negara asing siapapun kalau di Indonesia harus melalui peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang, supaya peraturan itu dipenuhi. Walaupun semua kepada para habaib dan imigran Yaman harus seperti ini tahapannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga para habaib akhirnya sulit menjadi warga negara Indonesia kembali. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo niku Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau yang membela habaib. Saya usulkan kepada pemerintah dengan tegas, Gus Dur, untuk khusus masalah habaib jangan dipersulit menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya pemerintah menerima usulan Gus Dur, sehingga para habaib dari Yaman banyak datang ke Indonesia, sangat mudah menjadi warga negara Indonesia. Itu atas jasanya siapa? Jawab bareng-bareng, atas jasanya siapa? Itu dasarnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi di dalam perjalanannya, apakah habaib itu mengucapkan terima kasih sama Gus Dur? Atau menulis di dalam sejarahnya bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan habaib ada di Indonesia? Apa mereka nulis seperti itu? Justru mereka sebaliknya, oknum habaib tega-teganya, kejam dan jahatnya mengatakan, Gus Dur buta mata, buta hati, idin dasmu, yang kurang ajar. Yang membela habaib itu orang Mbah Yai Ma'ruf Amin. Pada waktu terjadi kisah yang ada di Monas, termasuk demo-demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam FPI, itu saudara-saudara kalian banyak dikritik oleh banyak orang, termasuk pemerintah akan menindak tegas karena dianggap sebagai jalan ajaran terorisme. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Kalau seumpama habaibnya dianggap teroris, akhirnya nanti ditangkap semua, tapi dibela oleh Kiai NU. Sopo sing bela? Sing bela Mbah Yai Ma'ruf Amin. Waktu itu jadi ketua umum MUI, Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan habaib bukan teroris. Bahkan Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan mereka itu adalah para mujahidin yang ada di Indonesia. Saking beloe
Pemerintah akhirnya mengerem sampai beberapa Kiai NU sempat salah paham dumateng Bayi Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena Bayi Ma'ruf Amin kelihatannya lebih condong kepada Habaib dan FPI ketika itu. Kalau tanpa Bayi Ma'ruf Amin itu Habaib hancur semua itu. Tapi yang membela itu Bayi Ma'ruf. Begitu Bayi Ma'ruf Aminnya diberikan amanah oleh masyarakat dan para ulama untuk menjadi wakil presiden, itu ada oknum Habaib yang tega-teganya di depan jamaahnya ngajarin tidak benar. Sudahlah menyebut nama Bayi Ma'ruf Amin dengan namanya saja Ma'ruf Amin. Nomor 2, disandarkan dengan binatang yang najis. Saya sebetulnya buatan peta, buatan mengah, tapi ini masyarakat harus tahu semua. Mereka menyebut Bayi Ma'ruf Amin itu babi di depan jamaahnya. Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Itulah terima kasih kepada Bayi Ma'ruf Amin. Tidak nulis di dalam catatan sejarah Bayi Ma'ruf Amin itu adalah berjasa terhadap Habaib. Tidak, malah menghina, mencaci maki, menginjak-injak Bayi Ma'ruf Amin. Ini tidak boleh dibiarkan, harus kita lawan. Saya mau tanya kepada kalian, dibiarkan apa dilawan? Dilawan apa dibiarkan? Dilawan apa dibiarkan? Subhanallah, ini apa maksudnya Habib kayak gitu? Saya pengen tahu jawabannya Muhibbin. Apa jawabannya itu? Apa itu jawabannya? Kenapa mereka nyebut Bayi Ma'ruf Amin babi? Fitnah, kata siapa fitnah? YouTube-nya dibuka ada, orangnya di sana sudah ada. Ada lagi yang mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari, yang namanya Hasyim Asy'ari itu bukan orang alim, orang biasa-biasa saja, semprul, kurang ajarin orang. Masya Allah, model kayak gini dibela sampai kapan ya jadi budaknya mereka? Yang salah-salah juga dibela. Ada lagi oknum Habaib yang mengatakan bahwasanya orang Indonesia itu tidak akan ngerti agama Islam tanpa Habib. Indonesia tidak akan ngerti Allah tanpa Habib, tidak akan ngerti Nabi Muhammad tanpa Habib. Ini oknum Habib bicara gini adalah kadzab, pembohong besar, menipu sampean. Kalian buka itu, sejarah Habaib datang di Indonesia abad ke-19 didatangkan oleh Belanda, zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, zamannya Mbah As'ad Syamsul Arifin, zamannya Mbah Abbas. Abad ke-19 Habib itu baru menginjakkan tanah di tanah Jawa. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal agama Islam, ratusan tahun Indonesia sudah mengenal Allah, sudah mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Indonesia sudah membuat peradaban Islam yang lebih hebat dari peradaban negaranya Habib, yaitu Yaman. Indonesia sudah punya Majapahit Islam, Indonesia sudah punya Pajang Islam, Indonesia sudah punya kerajaan Mataram Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Demak Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Cirebon Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Banten Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Ternate Papua Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Bone Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Samudra Pasai Islam, Kesultanan Islam yang menyebar di pulau-pulau Maluku. Indonesia lebih hebat daripada negaranya Habib. Jadi kalau ada oknum Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal agama, ini kadzab, pembohong, dajjal, ini gak benar. Bukan sekedar itu, sejarahnya dibelokkan. Indonesia tanpa Habib gak akan merdeka. Pada waktu 10 November Mbah Hasyim Asy'ari menurunkan resolusi jihad, Panglima Besar Mbah Abbas Butuh Pesantren, seluruh rakyat Indonesia berjuang mengusir Belanda. Habaibnya mana? Semua jadi kapiten, semua jadi muftinya orang Belanda. Lalu tiba-tiba mereka mengatakan saya adalah paling berjasa di Indonesia. Pada waktu zamannya Belanda mereka jadi pekerja-pekerja Belanda, mereka jadi mufti, mereka semua jadi kapiten-kapiten Belanda. Tiba-tiba Belandanya terusir, kita merdeka. Mereka mengklaim bahwa yang paling berjasa di Indonesia adalah para Habaib, kan Ba'alwi. Ini kejahatan sejarah, gak usah percaya, itu orang gak benar. Yang memerdekakan Indonesia adalah datuk-datuk Mbah Buyutnya sampean semua. Sudah itu kemudian bukan sekedar pembelokan sejarah, pengklaiman para pahlawan banyak dibaalwikan. Pangeran Diponegoro dibaalwikan, katanya seorang Habib. Raden Saleh seorang Habib. KRT Sumodiningrat katanya seorang Habib. Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Anak cucune taksi wonten ngamuk-ngamuk. Mbah kula sanes Habib Hasan Gus. Makamnya dipalsukan, yang asli di Jejeran. Kula sampun mriko kali keluarga Kapton. Dipalsukan, ada di Semarang. Katanya ini makamnya Sumodiningrat. Semua kerajaan keraton yang ada di Ngayogyakarta menentang. Keberanian oknum Ba'alwi semacam ini sudah di luar nalar, Pak. Lek panjenengan gak wani entek sampean iki.